Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hidayah serta hikmah iman kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana semestinya dengan berkah dan penuh hikmat. Alhamdulillah. Berbicaranya saya di depan kamera ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Islam yang dimana didoseni oleh dosen saya yang sangat saya hormati, yaitu Bapak Abdul Mufti Al-Basyari selaku mata kuliah pengantar hukum Islam. Baik, berbicara saya di depan kamera ini akan membahas tentang sebuah pembahasan, yaitu mengenai hukum ataupun asas-asas hukum administrasi negara. Jadi yang ada di Indonesia ini tidak hanya mengenai tentang hukum perdata atau hukum tentang hukum pidana, tapi mengenai juga hukum tentang hukum administrasi negara. Apakah itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebuah tindakan-tindakan para aparatur negara dan mengatur hubungan-hubungan antara pemerintah dengan masyarakat ataupun warga negara Indonesia. Jadi, hukum administrasi itu hanya mengenai apakah yang akan dilakukan oleh negara ke depannya, dan juga apakah hubungan antar negara itu sendiri dengan warga itu sendiri. Hukum administrasi adalah hukum yang menjelaskan tentang ataupun mengenai hal-hal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparat-aparat negara guna mencapai tujuan negara. Sama halnya hukum administrasi pun diselenggarakan hanya beberapa perangkat guna untuk menjaga kestabilitasan antara pemerintah dan masyarakat agar tetap menjalin hubungan yang baik dan agar tetap menjaga sikap terhadap hukum administrasi, baik itu aparat negara maupun warga sipil dan untuk seluruh negara di Indonesia. Karena pada dasarnya hukum administrasi pun diciptakan adalah untuk memberitahu mengenai hukum-hukum yang ada di negara ini yang diterapkan, bahwasannya seluruh hukum-hukum ini berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu pemerintah, pejabat, aparatur-aparatur negara ataupun hal lainnya yang ada di Indonesia dan warga sipil pun. Adapun beberapa definisi yang dikatakan oleh para ahli mengenai hukum administrasi negara, seperti yang dikatakan oleh Rahmat Sumitro, bahwasannya hukum administrasi dan hukum tata pemerintah meliputi segala sesuatu mengenai pemerintah, yang seluruhnya mengenai aktivitas pemerintah yang tidak termasuk dalam perundang-undangan ataupun pengadilan, yang mana pemerintah pun mempunyai kuasa ataupun kuasa atas hak, yaitu sebagai eksekutif, yang artinya pemerintah itu mempunyai peran ataupun organ dalam fungsionalisasi dalam menegakkan peraturan yang ada di Indonesia. Dan menurut Denhan, bahwasannya hukum administrasi adalah berkenan dengan organisasi ataupun fungsionalisasi oleh pemerintah umum dalam berhubungan dengan masyarakat yang ada di Indonesia untuk mencapai suatu kedamaian atas hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun aparat. Dan hukum administrasi pun mempunyai 17 asas. Di antaranya itu adalah ada asas hukum kepastian, ada asas kemanfaatan, ada asas ketidakberpihakan, ada asas kecermatan, dan ada pun asas tentang ketidaksalahan menggunakan wewenang. Di antara ke-17 itu 5 yang saya sebutkan, yaitu asas kepastian hukum, karena pada dasarnya
hukum itu harus ditetapkan karena pada yang kita alami saat ini banyak hukum yang tidak ditetapkan, baik itu kepada pemerintah atas maupun kepada pemerintah bawah. Jadi banyak yang menjadi kontroversi itu di masyarakat ataupun di seluruh Indonesia itu adalah ketidakpastian hukum yang ditetapkan kepada seluruh warga ataupun seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kemanfaatan. Asas kemanfaatan itu apa yang diberi dari asas yang ada di dalam administrasi itu kepada negara. Banyak benefit yang bisa kita dapatkan dari dalam asas kemanfaatan. Yang ketiga asas ketidakberpihakan. Kenapa asas ketidakberpihakan? Karena banyak di kalangan kita itu kalau misalnya dalam bahasa keseharian itu disebutnya ordal ya, orang dalam, karena banyak orang yang melakukan uh, banyak orang melakukan dalam hubungan orang dalam itu sangat merugikan, bahwasannya seperti dia melanggar tapi dia itu tidak dilanggar berat karena dia itu mempunyai orang dalam. Jadi ketidakseimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Yang keempat ada hukum kecermatan, bahwasannya hukum ataupun asas kecermatan itu kita harus benar-benar cermat dalam melakukan tindakan, baik itu buat diri sendiri ataupun orang lain, dan itu pun harus kita lakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dan asas ketidaksalahan dalam berwenang. Nah, asas ini adalah asas yang paling fatal menurut saya, karena asas ini adalah asas yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan. Pada dasarnya, orang yang mempunyai jabatan itu adalah mempunyai hukum yang lebih atas, seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwasannya kekuasaan eksekutif. Nah, sangat disayangkan bahwasannya orang-orang yang menaik jabatan tidak mempunyai asas ketidakadilan, bahwasannya semua orang itu harus bertindak adil dalam melakukan suatu tindak hukum. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya bahas hari ini tentang asas-asas hukum administrasi negara. Mungkin kalau banyak yang salah mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran mengenai perdana hukum Islam. Sekian dari saya Muhammad Fikri Mubarok undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.